Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arga Suci Melinia, NPM 18160016 PGSD 6A. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang sifat dan tugas pokok pramuka. Sifat gerakan pramuka. Gerakan pramuka adalah gerakan pendidikan yang komplementer dan suplementer, dalam arti melengkapi dan memenuhi pendidikan yang diperoleh pemuda di rumah dan di sekolah. Pendidikan dalam kepramukaan terjadi pada saat peserta didik asik melakukan kegiatan yang menarik, rekreatif, dan menantang. Pada dasarnya, pendidikan kepramukaan merupakan proses pembinaan dan pengembangan potensi kaum muda agar menjadi warga negara berkualitas. Selain itu, pendidikan kepramukaan mampu memberikan sumbangan positif bagi kesejahteraan dan kedamaian masyarakat, baik nasional maupun internasional. Berdasarkan resolusi Konferensi Kepanduan Sedunia tahun 1924 di Copenhagen, Denmark, maka kepanduan mempunyai 3 sifat atau ciri khas, yaitu nasional, internasional, dan juga universal. Yang pertama yaitu nasional, yang berarti suatu organisasi yang menyelenggarakan kepanduan di suatu negara haruslah menyesuaikan pendidikannya itu dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian internasional, yang berarti bahwa organisasi kepanduan di Indonesia manapun di dunia ini harus membina dan mengembangkan rasa persaudaraan dan persahabatan antara sesama pandu dan sesama manusia, tanpa membeda-bedakan kepercayaan, agama, golongan, tingkat, suku, dan bangsa. Kemudian, yang terakhir yaitu universal, yang berarti bahwa kepanduan dapat dipergunakan di mana saja untuk mendidik anak-anak dari bangsa apa saja, yang dalam pelaksanaan pendidikannya selalu menggunakan prinsip dasar dan metode kepanduan. Sedangkan menurut putusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka 2018 nomor 7 Munas 2018 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka bab 3, sifat pasal 6. Yang pertama, sifat Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan yang keanggotaannya bersifat sukarela, mandiri, tidak membedakan suku, ras, golongan, dan agama. Yang kedua, Gerakan Pramuka bukan organisasi sosial politik, bukan bagian dari salah satu organisasi sosial politik dan tidak menjalankan kegiatan politik praktis. Yang ketiga, Gerakan Pramuka menjamin kemerdekaan tiap-tiap anggotanya untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing serta beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Dalam ARTGP bab 3 pasal 8 ditambahkan bahwa sifat gerakan pramuka adalah 1. Gerakan pramuka adalah proses pendidikan sepanjang hayat. 2. Gerakan pramuka terbuka bagi setiap warga negara Indonesia yang bersedia dan sukarela menjadi anggota gerakan pramuka. Ketiga, gerakan pramuka melaksanakan kegiatannya sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat, gerakan pramuka melaksanakan kegiatan yang bersifat internasional untuk membina persatuan, persaudaraan, dan perdamaian dunia. Kemudian yang kelima, gerakan pramuka melaksanakan kepramukaan yang bersifat universal yang dapat dilaksanakan di mana saja dengan menggunakan prinsip dasar dan metode kepramukaan yang disesuaikan dengan kepentingan nasional. Kemudian tugas pokok pramuka. Tugas pokok gerakan pramuka adalah menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi anak dan pemuda Indonesia menuju ke tujuan gerakan pramuka, sehingga dapat membentuk tenaga kader pembangunan yang berjiwa Pancasila dan sanggup serta mampu menyelenggarakan pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam melaksanakan pendidikan kepramukaan tersebut, gerakan pramuka selalu memperhatikan keadaan, kemampuan, kebutuhan, dan minat peserta didiknya. Menurut putusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka 2018 nomor 7 Munas tahun 2018, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka bab 2 pasal 4, tugas pokok Gerakan Pramuka adalah: Pramuka mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa yang berkarakter agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggung jawab, mampu membina dan mengisi kemerdekaan serta membangun dunia yang lebih baik. Tugas pokok gerakan pramuka berdasarkan ADART bab 2 pasal 5 adalah: 1. Gerakan pramuka mempunyai tugas pokok penyelenggaraan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggung jawab, mampu membina dan mengisi kemerdekaan nasional serta membangun dunia yang lebih baik. Kemudian yang kedua, penyelenggaraan pendidikan kepramukaan tersebut dilaksanakan dengan bimbingan anggota dewasa. 3.
Dalam pelaksanaan tugas pokok, perlu dilakukan kerjasama yang baik dengan orang tua dan guru agar dapat keselarasan dan kesinambungan dalam pendidikan. Karena kepramukaan bersifat nasional, maka gerak dan kegiatan gerakan pramuka disesuaikan dengan kepentingan nasional. Kepentingan nasional bangsa Indonesia ini tercantum dalam garis besar haluan negara yang merupakan ketetapan MPR. Gerakan pramuka dalam ikut membantu pelaksanaan GBHN tersebut selalu mengikuti kebijakan pemerintah dan segala peraturan perundang-undangannya. Gerakan pramuka hidup dan bergerak di tengah masyarakat dan berusaha membentuk tenaga kader pembangunan yang berguna bagi masyarakat. Karenanya, gerakan pramuka harus memperhatikan pula keadaan, kemampuan, adat, dan harapan masyarakat, termasuk orang tua anggota pramuka, sehingga gerakan pramuka terutama pada satuan-satuannya dapat menyiapkan tenaga pramuka sesuai dengan apa yang diharapkan orang tua anggotanya dan masyarakat di lingkungannya. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.